Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee melihat fenomena hashtag kabur aja dulu sebagai tantangan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik bagi masyarakat. Sementara Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menilai tren hashtag kabur aja dulu seolah menandakan kurangnya sikap cinta tanah air. Fenomena kabur aja dulu tengah ramai diperbincangkan di media sosial yang mencerminkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia demi bekerja atau melanjutkan studi ke luar negeri. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee melihat fenomena itu sebagai tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik bagi masyarakat. Meski begitu, ia tidak mempermasalahkan jika ada WNI yang ingin mencari pengalaman kerja di luar negeri dan kembali ke Indonesia untuk membangun negeri. Memang di satu sisi kalau saya lihat kesempatan kerja di luar negeri itu kan memang ada ya. Jadi semangatnya bukan kabur sebenarnya. Jadi kalau memang ingin kabar Pak? Siap Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau memang semangatnya itu adalah untuk meningkatkan skill, kemudian melihat memang ada peluang kerja di luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia bisa membangun negeri ya masalah gitu. Tapi ini tantangan buat kita. Kalau memang itu adalah terkait tentang aspirasi mereka, ayo pemerintah create better jobs ya. Itu yang kemudian menjadi catatan kita. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kading menyatakan tren ini merupakan hal yang positif. Asalkan individu yang berkeinginan itu terlebih dahulu meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka agar bisa bersaing dan mendapatkan upah yang layak di negara tujuan. Respon senada juga disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang berpesan agar warga negara Indonesia yang hendak merantau ke luar negeri harus memiliki keahlian khusus dan taat prosedur. Hasan khawatir WNI yang tidak memiliki keahlian akan sulit mendapatkan pekerjaan. Kalau mau merantau itu bagus. Kalau mau merantau, tapi ingat kalau mau merantau ke luar negeri harus punya skill, ya. Kalau nggak punya skill nanti nggak bisa punya pekerjaan yang baik di luar negeri. Yang kedua harus taat prosedur supaya apa? Tidak jadi pendatang haram karena bagi besar lagi masalah bisa. Ya. Kalau orang mau merantau nggak boleh dilarang. Oke. Pendapat sedikit berbeda disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid. Menurut Nusron, kabur bukan menjadi solusi bersama jika ada persoalan yang harus diselesaikan. Ya begini ya, kalau ada kabur aja dulu itu kan dia ini warga negara Indonesia apa tidak? Kalau kita ini patriotik sejati, kalau memang ada masalah kita selesaikan bersama. Kok jangan kabur aja dulu? Apa yang mau kita selesaikan apa kalau kabur itu? Itu menandakan dia sikap permisif, ya kan, tidak mau menyelesaikan masalah bangsa ini secara bersama-sama. Ini berarti ini masalah cinta kita terhadap tanah air. Ada masalah, ayo kita selesaikan sama-sama. Tim Liputan Metro TV. Ya, lalu bagaimana memaknai hashtag kabur aja dulu yang ramai di media sosial? Apakah ini dinilai sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah terkait pendidikan dan pekerjaan yang lebih layak di luar negeri? Kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara dan tenaga ahli Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Gina Vita Prilia, serta sosiolog Sulfikar Amir. Pak Sulfikar, Mbak Gina, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time. Ini saya ke Pak Sulfikar dulu. Pak Sulfikar, kita tahu ya ramai tren kabur aja dulu di media sosial yang kita tahu mayoritas digaungkan oleh anak muda. Pak Sulfikar, menurut Anda apakah memang pengguna hashtag ini memiliki alasan yang valid sehingga kemudian mengkampanyekan aktivitas yang kesannya itu agak nekat begitu, Pak Sulfikar? Ya, Mas Egan. Jadi fenomena migrasi itu terjadi di mana-mana dan sangat lumrah, khususnya di era globalisasi seperti sekarang, di mana orang-orang yang ada di seluruh dunia itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, satu negara ke negara lain karena dorongan ekonomi, ada faktor sosial, faktor politik dan sebagainya. Jadi ini adalah hal yang sangat wajar terjadi. Dan di Indonesia sebenarnya kalau kita lihat beberapa suku atau kelompok etnik itu memiliki tradisi yang kita sebut sebagai merantau kan, di mana anak-anak muda itu
memiliki kesempatan untuk didorong untuk mencari kehidupan di tempat lain dan belajar dan tumbuh menjadi lebih dewasa. Jadi sebenarnya proses bermigrasi ke tempat lain ini adalah hal yang sangat biasa dan ini terjadi sudah sejak lama. Saya sendiri sudah mengalami dan saya kira banyak ada jutaan warga Indonesia sudah melakukan itu gitu. Tetapi mungkin yang menjadi hal yang menarik karena fenomena ini itu menjadi kontroversi akibat diksi yang digunakan oleh anak-anak muda di dalam media sosial, yaitu diksi kabur, ya kan? Bukan merantau dulu, tetapi kabur, dan kabur ini punya makna yang sangat spesifik. Orang yang kabur adalah orang yang menghindari masalah, orang yang menghindari suatu kondisi yang problematis, orang yang menghindari mara bahaya, atau orang yang merasa aman atau tidak nyaman di satu tempat sehingga mereka harus kabur ke tempat lain agar mereka bisa hidup lebih nyaman gitu. Jadi saya kira diksi kabur aja dulu ini yang akhirnya membuat beberapa pejabat di Indonesia itu merasa mungkin sedikit tersinggung karena ini ini akan dikaitkan sama kondisi sosial ekonomi politik di Indonesia. Dan memang kalau misalnya kita lihat secara objektif apa yang dialami khususnya generasi sekarang itu memang agak membuat mereka pesimis karena misalnya salah satu contoh kurangnya lapangan pekerjaan yang layak buat mereka, pertumbuhan ekonomi yang melamban, lalu kemudian kurangnya penghargaan bagi tenaga-tenaga yang memiliki keterampilan tinggi. Jadi hal-hal inilah yang membuat mereka merasa bahwa kabur aja dulu itu adalah pilihan yang lebih baik dibanding tinggal di Indonesia yang sedang mengalami kondisi seperti saat ini. Dan merespon komentar dari Pak Luhut tadi yang mengatakan, loh ini kan kabinet baru 100 hari, kenapa harus dihakimi sebagai gagal dalam memberi kebutuhan dari generasi muda yang ada sekarang yang terlibat di dalam gerakan kabur aja dulu ini. Mestinya kita lihat bahwa ini bukan permasalahan 100 hari kabinet Prabowo, tapi fenomena ini adalah sesuatu hasil dari proses yang sudah berlangsung beberapa tahun belakangan yang kemudian dilanjutkan oleh kondisi yang dialami saat ini gitu. Jadi kita harus melihat bahwa ini tidak lepas dari seluruh struktur dan kebijakan politik ekonomi di Indonesia, tidak hanya dalam 100 hari ke belakang, tetapi 2 atau 3 tahun ke belakang yang kemudian membuat banyak generasi muda Indonesia yang kecewa dan akhirnya mencoba mencari alternatif supaya skill yang mereka miliki, pengetahuan yang mereka pelajari itu bisa bermanfaat dan menghasilkan kehidupan yang lebih layak buat mereka gitu, Mas. Ya, baik. Kalau misalnya mereka memang betul-betul jadi bekerja di luar negeri ataupun kabur begitu ya diksi yang digunakan, ini kan mereka akan menjadi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar, yang kemudian tetap harus dilindungi oleh negara ini. Mbak Gina, alasan-alasan sehingga kemudian mereka itu mau kabur keluar ini bisa dipahami tidak oleh kementerian? Oke, terima kasih banyak Mas Egan dan juga Pak Sulfikar. Ada 2 poin yang mau saya highlight dalam case ini. Mungkin yang pertama, isu mengenai kabur aja dulu yang saat ini tengah menjadi diskursus hangat di tengah publik, tentu ini menjadi masukan bagi pemerintah untuk membangun hal-hal yang jauh lebih baik lagi ke depannya, terutama dalam hal lapangan pekerjaan, perekonomian, dan lain sebagainya. Tapi kami dari Kementerian P2MI, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, melihat bahwa tagar kabur aja dulu ini merupakan bentuk ekspresi dari masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri. Tentu ini merupakan hal yang baik menurut kami. Kenapa? Karena bekerja di luar negeri ini merupakan bagian dari transfer of knowledge, transfer of skill. Tapi yang perlu dipahami di sini adalah bekerja dan tinggal di luar negeri tidak dapat dengan mudah untuk dilakukan. Perlu ada strategi dan juga kesiapan yang tentunya harus dilakukan oleh warga negara Indonesia yang akan menjadi seorang pekerja migran Indonesia. Hal yang menjadi fundament
itu adalah soal skill. Skill ini bicara soal keterampilan, kemudian bahasa, mental, dan pemahaman kultur di negara penempatan para pekerja migran Indonesia ini. Kenapa kemudian ini menjadi dasar? Karena jangan sampai yang awalnya niatnya bekerja di luar negeri, tapi justru mendapatkan permasalahan di negara penempatan. Karena pada dasarnya, masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri berstatus sebagai pekerja migran Indonesia ini tidak hanya memiliki dampak ya terhadap diri sendiri, tapi juga terhadap bangsa Indonesia. Kemudian poin kedua yang ingin saya tekankan, Mas Egan, dalam case ini adalah Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini memang betul-betul concern. Hal yang menjadi concern adalah soal penyediaan lapangan pekerjaan, kemudian pemerataan ekonomi. Inilah kemudian yang menjadi dasar kenapa Pak Presiden Prabowo dan juga Pak Gibran Rakabuming Raka ini menaikkan status kelembagaan kami yang sebelumnya dari badan sekarang menjadi kementerian, karena beliau Pak Prabowo dan juga Pak Gibran ini menaruh atensi penuh terhadap penempatan pekerja migran yang skill ya. Saya harus garis bawahi penempatan pekerja migran skill karena ini menjadi salah satu solusi untuk permasalahan mengenai pengangguran di Indonesia yang angkanya ini kurang lebih mencapai datanya 7,4 juta pengangguran. Oke, baik. Pak Zulfikar, kita tahu bahwa kemudian persoalan mengenai ini direspon berbagai pihak dengan berbagai respon begitu ya, Pak Zulfikar. Ada yang mengatakan pergi aja, nggak usah balik lagi. Lalu kemudian ada yang menganggap ini sebagai sebuah masukan begitu. Nah, menurut Anda bagaimana kemudian negara harusnya merespon mengenai fenomena seperti ini? Oke, ada dua hal yang mungkin bisa kita garis bawahi. Pertama mengenai tuduhan bahwa yang punya rencana untuk kabur ke luar negeri itu dianggap sebagai warga negara yang kurang patriotik, kurang nasionalis. Menurut saya ini tuduhan yang sangat amat tidak relevan karena ini adalah permasalahan yang bersifat individualistik. Jadi hak setiap warga untuk mencari penghidupan dimanapun dia mendapatkan kesempatan. Pertanyaan mengenai nasionalisme itu hanya bisa ditanyakan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan dan diberi wewenang untuk mengelola negara. Karena disitulah makna dari nasionalisme, bagaimana dia mengelola negara ini supaya menghasilkan sebuah produk kebijakan yang melindungi seluruh bangsa Indonesia. Itulah nilai nasionalisme yang sebenarnya. Lalu yang kedua, saya kira gini, anak-anak muda yang ingin melakukan kabur aja dulu itu saya pikir mungkin tidak terlalu banyak ya, mungkin dibanding negara-negara lain gitu. Menurut saya pemerintah sebaiknya harus memperhatikan justru orang-orang yang tidak bisa kabur, yang tidak punya skill, tidak punya pengalaman, tidak punya akses, tidak punya hubungan keluarga dan sebagainya, yang akhirnya mendapati situasi ekonomi yang membuat mereka itu tidak bisa berproduktif, akhirnya cuma terjebak ke dalam sektor-sektor formal yang nilai tambahnya rendah, lalu kemudian penghasilannya juga rendah, tidak ada jaminan sosial dan sebagainya. Pemerintah harusnya memberikan perhatian yang jauh lebih banyak ya terhadap kelompok-kelompok yang tidak bisa kabur ini. Kalau yang bisa kabur ya biarin aja, nggak apa-apa, tidak perlu disinisin gitu. Apalagi kalau ada yang bilang ya kabur aja dulu lalu kemudian nggak usah balik, ya nggak mungkin, nggak bisa seperti itu, karena yang namanya migran di seluruh dunia ini itu selalu memberi dampak positif terhadap negara mereka masing-masing gitu. Dan ini terbukti terjadi di Cina, di India, di Jerman dan negara-negara lain. Jadi kita nggak perlu terlalu pesimis sama orang-orang yang kabur, tetapi pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak muda yang tidak bisa kabur. Ya, gimana caranya supaya mereka punya akses ke pendidikan yang jauh lebih murah, lalu kemudian mendapatkan kesempatan kerja yang lebih luas. Nah, ini yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah, karena selama ini paling tidak dalam kebijakan-kebijakan terakhir yang dikeluarkan pemerintah, hal itu bersifat kontradiktif ya. Misalnya uang UKT, uang semakin tinggi, lalu kemudian lapangan pekerjaan semakin kurang dan sebagainya. Saya pikir itu poinnya. Baik. Terakhir ke Mbak Gina. Mbak Gina, dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sendiri harapannya seperti apa nih terhadap anak-anak muda kita yang kemudian mau kabur aja dulu gitu?
Oke, sekali lagi yang harus ditekankan adalah soal isu mengenai tagar kabur aja dulu yang saat ini menjadi diskursus di publik ini harus dipahami dalam perspektif yang berbeda. Ini adalah bentuk keinginan masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Saya bisa sebutkan datanya, Mas Egan. Ini di tahun 2024, job order permintaan dari luar negeri untuk Indonesia ini mencapai angka psikologis 1,3 juta. Dan kita baru bisa memenuhi itu di angka 297.000. Jadi artinya di sini masih ada gap kurang lebih sekitar 1 juta lebih. Jadi di momen ini justru kalau teman-teman mau bekerja di luar negeri, kami sebagai Kementerian P2MI memberikan wadah untuk teman-teman bisa bekerja di luar negeri, tapi syaratnya satu soal skill, kemudian yang kedua adalah sistem pendataannya ini harus kemudian melalui KP2MI, karena supaya apa? Mencegah terjadinya adanya TPPO di luar, kemudian eksploitasi, karena kalau semua data terorganisir di Kementerian P2MI, kita bisa kemudian men-tracing di mana keberadaan dari PMI tersebut, keadaannya seperti apa, apakah gaji yang diterima sesuai dengan kontrak atau tidak. Harapannya seperti itu untuk masyarakat Indonesia, Mas Egan. Oke, baik. Semoga kemudian teman-teman yang betul-betul mau kabur aja dulu juga harus melalui sebuah perhitungan yang matang begitu ya sebelum berangkat ke luar negeri. Terima kasih Mbak Gina, terima kasih Pak Sulfikar sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Terima kasih.